Pernah nggak sih kalian perhatikan satu sosok yang, wah luar biasa mempolarisasi? Baru sebut namanya aja orang udah langsung bereaksi keras. Ya, Rocky Gerung. Di satu sisi, cara bicaranya itu bikin jutaan penonton kagum banget. Tapi di sisi lain, kata-katanya ini sampai berujung ke laporan polisi loh. Kayak beberapa waktu lalu, ada organisasi relawan yang laporin dia ke Barreskrim karena dianggap memprovokasi presiden. Nah, yang bikin penasaran, gimana sih seorang pengamat politik bisa bikin geger satu negara cuma lewat pilihan kata-katanya? Publik itu benar-benar kebelah dua kalau ngomongin dia. Coba deh lihat ulasan dari situs Goodreads ini. Buat banyak pengikutnya, dia ini udah kayak sosok mitos yang jenius, semacam presiden akal sehat yang berani banget ngulitin kekuasaan. Tapi tunggu dulu, para pengkritiknya, termasuk relawan politik tadi, ngelihat ini dari kacamata yang beda banget. Mereka melaporkannya karena menganggap bahasanya itu kasar dan menghina pemimpin negara. Ingat ya, di penjelasan kita kali ini, kita nggak bakal milih kubu politik manapun. Tugas kita hari ini murni membongkar rahasia dapur retorikanya, gimana sih dia meracik bahasa sampai punya efek sekuat itu. Jadi pertanyaan besarnya begini, apakah semua kontroversi dan kehebohan ini cuma sekedar kebisingan politik biasa yang gak terarah? Atau jangan-jangan ada strategi linguistik yang super presisi dan penuh perhitungan di baliknya? Oke, mari kita selami ini sama-sama. Kita akan kesampingkan sebentar persona publiknya yang bikin heboh itu dan masuk murni ke analisis ilmiah dan objektif soal mekanika bahasanya. Siap? Bagian 1 latar belakang sang filsuf. Buat benar-benar paham kosakata rumitnya, kita wajib nengok dulu ke akar akademisnya. Berdasarkan catatan dari artikel Tempo, ceritanya bermula di tahun 1979 waktu dia masuk ke Universitas Indonesia. Dan dia nemuin panggilannya di ilmu filsafat. Dia ini sempat ngajar filsafat politik dan teori keadilan di UI selama 15 tahun loh, dan juga ikut mendirikan Setara Institute, sebuah lembaga yang fokus ke isu demokrasi. Tapi, di tahun 2015 dia harus berhenti ngajar gara-gara ada aturan baru nih, dosen minimal harus lulusan S2, sedangkan dia gelarnya sarjana. Bukannya meredup. Di tahun 2019, dia malah bertransformasi jadi provokator digital arus utama dengan jutaan pengikut di YouTube. Ruang kelasnya mendadak berubah jadi ruang publik yang masif. Lanjut ke bagian 2, meresepkan akal sehat. Kita bakal bongkar salah satu karya tulis fondasionalnya sebelum dia seviral sekarang. Nah, ini dia yang bikin geleng-geleng kepala. Buku yang merangkum tulisan-tulisannya dari tahun 1985 sampai 2018, yang judulnya Obat Dungu, Resep Akal Sehat, ternyata diteliti habis-habisan sama para akademisi. Serius, ada riset dari Global Education Journal tahun 2025 yang benar-benar jadiin buku ini studi kasus linguistik resmi. Mereka membedah secara spesifik gimana kerangka semantiknya bekerja, pakai metode penelitian kualitatif kawan-kawan. Berarti kan, dunia akademik aja ngakuin kalau pilihan bahasanya ini sangat layak buat diteliti secara serius. Kalau kita peras isi dari argumen utama bukunya, kita bakal ketemu sama kritik super tajam yang ternyata udah konsisten dia lontarkan sejak zaman rezim Orde Baru. Dia terus-terusan mengidentifikasi apa yang dia sebut sebagai defisit akal di dalam sistem parlemen dan juga belak-belakan menyoroti arogansi para pejabat yang katanya buat nutupin minimnya pengetahuan mereka. Jadi, serangan-serangan tajamnya belakangan ini tuh bukan cuma serangan politik acak, melainkan sebuah tesis filosofis yang konsisten yang udah dia bangun berpuluh-puluh tahun. Masuk ke bagian 3, anatomi kata serapan. Nah, disinilah sains linguistiknya mulai seru. Gimana sih dia pakai bahasa asing sebagai senjatanya? Coba deh perhatikan hal yang paling menarik dari bagian ini. Rupanya, riset pendidikan itu nemuin ada 4 cara utama dia menyerap bahasa asing. Pertama, adopsi, di mana kata diambil mentah-mentah, kayak forum atau gender. Kedua, adaptasi. Ejaannya diindonesiakan sedikit, contohnya konsensus. Ketiga, terjemahan, nyari padanan maknanya secara langsung, kayak kampanye hitam. Dan yang keempat, ini yang paling mind-blowing, kreasi. Dia secara harfiah merakit istilah yang sama sekali baru dan gak ada di kamus. Yuk kita lihat beberapa contoh kreasi epiknya. Kreasi pertamanya, konstanta sosiokultural. Keren banget kan kedengarannya? Asal-usulnya ini gabungan dari kata bahasa Inggris constant yang artinya tetap dan sosiokultural. Alih-alih ngomong pakai bahasa biasa kayak masyarakat kita mah emang keras kepala menolak berubah, dia justru pakai kosakata yang terdengar sangat akademis. Efeknya apa? Kritiknya langsung kerasa punya bobot intelektual yang tebal. Terus ada lagi nih kreasi kedua, post-praetorian. Asli ini cara brilian dia ngegabungin sejarah dan teori politik dalam satu tarikan napas. Kata Praetorian itu terinspirasi dari dominasi militer zaman Romawi kuno. Tinggal ditambahin awalan pos, dan boom, dia lagi ngegambarin kondisi Indonesia sekarang. Maksudnya, pemerintah sipil kan udah melembaga nih pasca reformasi, tapi kok bayang-bayang kekuasaan masa lalu masih terasa banget ya?
Bayangin, penjelasan sejarah politik sekompleks itu dirangkum cuma jadi 2 kata. Kreasi ketiga, dan mungkin yang paling elegan, surplus arogansi. Kalian sadar nggak sih apa yang dia lakuin di sini? Dia ngambil sebuah umpatan yang subjektif banget, yaitu sombong, dan menyulapnya jadi semacam ukuran klinis yang terdengar kayak istilah ekonomi. Surplus itu kan artinya kelebihan pasokan. Jadi waktu dia bilang seorang pejabat punya surplus arogansi, itu kerasa kayak penilaian objektif dari seorang ahli, bukan lagi sekedar umpatan emosional. Cerdas abis. Bagian 4. Gaya bahasa media sosial. Kira-kira istilah-istilah akademis kelas berat begini laku nggak ya di platform publik kayak Instagram? Data dari Excellence Journal ini bener-bener ngasih kejutan. Kita tahu kan, media sosial itu tempatnya orang nyantai. Tapi lihat deh, penggunaan gaya bahasa kasual dia cuma di angka 14%. Sisanya didominasi secara imbang sama gaya intim dan gaya konsultatif alias gaya semi-formal yang biasanya dipakai buat berargumen kuat. Intinya, dia menolak untuk menurunkan standar bahasanya demi media sosial. Malah sebaliknya, dia maksa netizen buat beradaptasi dengan bahasa ruang kuliahnya. Dan puncaknya kelihatan dari mantra andalannya yang satu ini, dungu. Buat dia, dungu itu bukan sekedar ngatain orang. Dia ngegunainnya pakai standar logika formal, mendefinisikan dungu sebagai tidak dapat menghubungkan dua premis, alias cacat dalam bernalar. Saat dia lagi debat panas di TV, dia pakai struktur bahasa akademis ini untuk menetralisir lawan politiknya. Otomatis, argumen lawan langsung terbingkai bukan sebagai beda pendapat, tapi murni sebagai kesalahan prosedur berpikir, skakmat. Masuk ke bagian 5. Bahasa sebagai kritik politik. Ini ngebawa kita ke implikasi yang lebih luas, gimana kosakata rumit ini benar-benar jadi senjata. Disinilah letak kekuatan murni dari pilihan deskriptifnya. Di dalam bukunya, dia ngebandingin ekspektasi idealis kita soal parlemen. Harusnya kan itu jadi kebun bunga rakyat yang indah ya kan? Tapi realitanya, dia hantam dengan deskripsi sarang ular korupsi dan arogansi. Metaforanya sangat luhur, puitis, tapi nampolnya ke atas luar biasa keras. Dia sengaja ngacak-ngacak kenyamanan dan banalitas politik, pakai retorika yang berada jauh di luar naskah standar para politisi pada umumnya. Nah, pada akhirnya, fenomena ini ninggalin kita dengan satu pemikiran yang lumayan provokatif. Kalau ada seorang filsuf yang jago merangkai kata turun gunung ke arena politik yang penuh lumpur, apakah bahasa dan kosakata rumitnya ini benar-benar berhasil mengangkat diskursus publik kita jadi lebih cerdas? Atau jangan-jangan dia cuma sekedar meminjam kamus buat dijadiin senjata penyerang tanpa henti? Apapun kesimpulan kalian, satu hal yang pasti, kekuatan sebuah bahasa itu nggak pernah bisa diremehkan. Terima kasih ya udah nemenin bedah materi yang padat ini. Sampai jumpa di penjelasan kita selanjutnya.